Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir hari ini dalam acara agenda klarifikasi kawan saya, klien saya yang belakangan ini di pemberitaan banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa saya katakan tidak mendasar? Karena seharusnya kalau kita bicara hukum, ya, apalagi orang yang menyatakan itu adalah seorang advokat, harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Vicky dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Saya jelaskan sedikit ya. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ, tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini, walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya genang gitu loh, terus nggak bisa digunain. Kalau hujan, kalau genang itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau udah booking main jam 8, nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong ini jadwal jam saya. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya udah bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan. Enggak. Mereka menawarkan diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh, Gladiator Media Perkasa bekerja sama dengan PT CPKS gitu. Saya mau dong menghadap bosnya. Dia bilang ini Mas Vicky, temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh, brother gitu. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau dibilang penipuan tidak ada ya. Orang ketemu dia pas tanda tangan, saya udah selesai Kak, ini dia mau mengerjakan. Oh, kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah ya punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin, setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah baru kita bayar, makanya angkanya lumayan. Nah kok lapangan belum jadi tiba-tiba saya harus ditagih, bahkan dibilang penipuan gitu dong teman-teman. Maaf ya, izin objektif ya gitu loh. Dalam hal ini kesana kayak saya bawa lari uang gitu loh, malah habis pilek ya kan gitu loh. Jadi banyak mengembang kan gitu loh. Nah tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya di depan kuasa hukum gitu loh, bahwa saya tidak ada apa untuk yuk pekerjaan proyek ini, enggak juga, diatensikan dari mereka gitu loh. Dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Udah cukup situ aja kalau kita. Ini perlu diketahui juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang ya, untuk mereka bisa bekerja ya. Kan. Berapa yang udah keluar nominal? Enggak sih, Ya ada beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu loh. Terus durasinya udah habis. Apakah itu satu tender atau ada dua proyek? Enggak, sebenarnya ada 2 proyek ya, jadi tinggal jalan beton sama ini. Nah cuma dari ini masa pelaksanaannya itu 50 hari kalender dari 12 September sampai dengan 1 November 2023. Dan sudah disepakati ditandatangani. Ya ini udah habis, tiba-tiba di tengah jalan nggak ada pembiayaan. Saya nggak punya kewajiban untuk membayar kecuali di poin atas. Apabila pembangunan sudah 40%, 30%, maka pihak pertama wajib membayar. Ini nggak ada poin itu gitu loh. Setelah selesai baru kita bayar. Nah kalau dia ada permasalahan tentang ya modal dan keuangan, kan itu internal kita kan gitu. Harusnya ini didiskusikan gitu loh. Bukannya tiba-tiba jadi laporan baru saya disomasi gitu. Laporan dulu, tiba-tiba laporannya disuruh pulang sama Polresnya, terus disomasi. Saya disomasi pertama dan terakhir, terus tiba-tiba langsung, jadi nggak ada jeda kita buat ngobrol gitu loh. Nah maksud saya juga nggak mempradugakan atau apapun ya. Maksudnya
sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Makanya mohon maaf kayak teman-teman mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Kalian kemarin semua siapapun menulis memojokkan gitu loh. Setelah tahu kayak begini kan kalian juga harus ada punya perimbangan gitu loh. Kita nggak punya kewajiban kecuali ada poin di sini yang menyatakan termin 40% pihak gladiator harus membayar. Itu baru saya akan lakukan gitu loh.